Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya yang biasa menyimak kajian sahabat Nabi, pada kesempatan hari ini kita akan masukkan bagian kedua dari kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Waktu kajian offline di Masjid Nasai Somber, di bagian akhir pertemuan ketika itu saya hendak menyebutkan atau menceritakan kisah kematian Abu Jahal. Tapi qadarullah karena waktu itu sudah masuk waktu Isya dan kajian tidak mungkin diteruskan karena cukup panjang kisahnya, maka ketika itu kisahnya kita tidak langsung bacakan, dan pada kesempatan kali ini saya akan bacakan kisahnya. Kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Baina ana waqifun fi as-safi yawma Badrin, fanadhartu an yamini wa an shimali." Waktu saya berada di barisan kaum muslimin ketika di perang Badar, maka saya melihat di bagian kanan dan di bagian kiriku. Faidha ana bi ghulamaini minal ansor hadithatin asnanuhuma. Di sebelah saya ada dua pemuda dari kalangan Ansor yang kelihatan masih muda-muda umurnya. Ya, kita sering bahas di kajian-kajian sahabat Nabi ataupun kajian fikih tentang baligh, bahwa yang biasa diajak Nabi untuk berperang itu adalah startnya dari umur 15 tahun. Ya, jadi kita bisa katakan mungkin dua pemuda ini ketika itu umurnya ya sekitaran itu, 15 tahun ke atas. Ya. Kemudian, tamannaitu an akunna baina adla' minhuma. Kata Abdurrahman bin Auf, saya berharap ya, bisa menjadi orang-orang yang lebih baik atau berada di antara tulang rusuk mereka. Kalau di buku terjemahannya disebutkan, saya khawatir terhadap posisi mereka berdua. Ya. Wallahu a'lam. Faghamazzani ahaduhuma. Maka satu dari mereka mengerdipkan matanya. Mungkin maksudnya begini. Gitu. Faqala ya ammu atau ya ammi, hal ta'rifu Aba Jahlin? Paman, om, apakah tahu yang mana namanya Abu Jahal? Maka saya berkata, qultu na'am. Ya, saya tahu. Ma hajatuka ilai? Emangnya kenapa? Apa yang kamu mau darinya? Ya ibna akhi, wahai putra saudaraku. Qal, maka salah satu dari mereka itu mengatakan, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diberitahu orang bahwa Abu Jahal itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la in ra'aituhu, kalau saya lihat yang mana orangnya, la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamutal a'jalu minna. Demi Allah, kalau saya tahu yang mana orangnya, saya akan datangi dia, saya akan tempeli dia, dan tidak akan berpisah antara diri saya dan dirinya sampai satu dari kami mati duluan. Maksudnya, saya mau bunuh dia. Ya. Dan saya tidak akan meninggalkan pertemuan kami berdua kalau memang sudah dekat dengan Abu Jahal itu, ya, sampai salah satu dari kami mati duluan, terserah yang mana. Fata'ajjabtu lidzalik, maka saya pun kaget dan kagum dengan perkataan pemuda ini. Faghamazzani al-akhar, dan pemuda yang satu lagi juga mengerdipkan atau mengerlingkan matanya kepada saya. Kata Abdurrahman bin Auf. Faqala limithlaha, maka dia pun berkata yang sama dengan yang dikatakan oleh saudaranya. Ya, yang tadi, yang satunya lagi.
Falam amsyab an nazartu ila Abi Jahlin yajulu finnas. Maka tidak lama kemudian saya lihat Abu Jahal sedang mengitari manusia. Mungkin maksudnya sedang membariskan pasukannya. Nah, qultu, maka saya pun berkata kepada dua pemuda tadi, alla inna hadza sahibukuma alladzi sa'altumani. Lihat orangnya itu tuh. Itu yang lagi baris-barisin pasukan. Nah, itu orangnya yang namanya Abu Jahal. Ya. Faqtadarohu bisayfaihima. Maka kedua pemuda ini segera meluncur, ya, menerjang medan laga untuk mengejar atau menuju ke arahnya Abu Jahal dengan menggunakan pedang mereka masing-masing. Fadarabahu, maka kedua pemuda ini memerangi atau menebaskan pedang-pedang mereka kepada Abu Jahal hatta qatalahu, sehingga mereka pun membunuhnya. Tapi saya berikan catatan bahwa ketika mereka kedua pemuda ini segera menerjang barisan dan akhirnya menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal, pada hakikatnya Abu Jahal ketika itu belum mati. Ya, meskipun di dalam riwayat ini dikatakan hatta qatalahu, sehingga mereka berdua membunuhnya. Tapi yang benar adalah merobohkannya hingga membuat Abu Jahal itu sekedar sekarat saja, tapi belum mati. Ya, nanti ada kisah bagaimana akhirnya dia betul-betul dipastikan mati. Baik. Selanjutnya, thumman sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka kedua pemuda ini akhirnya balik, ya, lalu kemudian menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kepada beliau apa yang telah mereka lakukan. Ya, tentu bukan dalam rangka berbangga, ya, berbangga diri yang mana atau mencari harta supaya dapat reward berupa salap dan lain-lain. Ya, salap itu artinya barang-barang yang dikenakan oleh orang kafir yang terbunuh di medan laga, seperti misalnya helmnya, pedangnya, jubah besinya. Ya, tentu mereka bukan mencari Nabi dan memberitahukan dalam rangka yang seperti itu. Ya. Mereka mengatakan kepada Rasulullah tentang apa yang telah mereka lakukan. Maka Nabi SAW bersabda, ayyukuma qatalahu. Ya. Dari kedua kalian siapa yang membunuhnya? Qala kullu wahidin minhuma ana. Maka setiap dari keduanya, masing-masing dari mereka mengatakan saya. Ya. Ana qataltuhu. Saya yang bunuh. Yang satu juga mengatakan, enggak, saya yang bunuh. Faqala hal masahtuma sayfaikuma. Apakah kedua kalian telah menghapus bekas darahnya dari kedua pedang kalian? Qala la. Kedua dari mereka mengatakan, oh enggak, belum. Fanadhara fi sayfaini. Maka Nabi SAW kemudian menilik, ya, pedang mereka masing-masing, dan memang masing-masing meninggalkan bekas darahnya Abu Jahal. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, kilakuma qatalahu. Setiap dari kalian memang kedua-duanya membunuhnya. Salabuhu li Mu'adz ibni Amri ibn al-Jamuh. Akan tetapi salapnya, ya, pakaian dan yang dipakai oleh si Abu Jahal itu adalah untuk Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Lalu siapakah kedua dari pemuda ini? Maka disebutkan dalam riwayat ini, wa kana Mu'adz bin Afra wa Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Adapun yang satu adalah Mu'adz bin Afra dan yang satu lagi Mu'adz bin Amr ibn al-Jamuh. Adapun Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh sempat kita sebutkan kisahnya sedikit, ya, ketika dia pernah dalam tanda kutip ngeprank bapaknya, yaitu Amr bin Jamuh, supaya bapaknya masuk Islam dengan cara menistakan patung Manat, ya, dan dilempar ke tong sampah atau ke parit. Hingga kemudian Amr ibn Jamuh lama-kelamaan bisa ditarik masuk ke dalam Islam karena akhirnya menyadari bahwa Tuhan yang selama ini disembahnya adalah Tuhan yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ya, bisa teman-teman rujuk kembali kisahnya di dalam buku yang kita baca untuk kisah Amr ibn Jamuh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya kisahnya juga tidak sesimpel itu. Ya, nggak sesimpel Abdurrahman bin Auf didampingi oleh dua pemuda, nanya-nanya yang mana Abu Jahal, kemudian itu Abu Jahal, lalu kemudian keduanya
segera melesat ke arah Abu Jahal, lalu kemudian motong kakinya dan selesai. Nggak seperti itu saja. Ya. Disebutkan tentang bagaimana perjuangan mereka dan betul-betul bukan perjuangan biasa. Kisahnya dibawakan oleh Ibnu Ishaq dari Mu'adz ibn Amr ibn al-Jamuh. Dia berkata, sami'tul qaum wa Abu Jahlin fi mithlil harajah. Ya. Saya mendengar sekelompok orang berkata-kata, dan ketika itu Abu Jahal seperti berada di dalam pepohonan. Ya, maksudnya pepohonan yang banyak rantingnya. Diberikan analogi seperti itu. Ya, ini pohonnya kecil ya. Pohonnya besar, ya, banyak rantingnya. Itu seolah-olah Abu Jahal itu ada di tengah, sedangkan sisi-sisinya adalah banyak orang yang membawa pedang-pedang. Ya. Dan tentu akan sangat sulit untuk masuk ke tengahnya, karena begitu banyak ranting-rantingnya. Ya. Jadi Abu Jahal itu berada di tengah pasukannya seperti pepohonan yang banyak rantingnya. Wahum yaqulun, dan pasukannya itu berkata, Abul Hakam la yukhlisu ilaih, atau la yukhlasu ilaih. Ini Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya Abu Jahal. Dia dinamakan Abul Hakam atau bapak kebijaksanaan oleh kaumnya. Sedangkan di dalam Islam dia dinamakan Abu Jahal. Nabi SAW menjulukinya bapak kebodohan. Ya. Abul Hakam tidak ada yang bisa menembus kepadanya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya. Falamma sami'atuha ja'atuha min sya'ni. Ja'atuhu min sya'ni. Ketika saya mendengar perkataan seperti itu malah menambah keinginan atau semangat saya untuk bisa mencapai dirinya. Aku jadikan dia sebagai betul-betul target utama. Fasomattu nahwahu. Nah, maka saya pun segera melesat dan menghampirinya. Ya, mendekat. Ya. Falamma amkanani, ketika saya punya posisi yang bisa mendekat kepada dirinya, ya, bisa saya mencapai Abu Jahal ini. Hamaltu alaihi fadarabtuhu darbatan atannat qadamahu binisfi saqih. Ketika saya sudah bisa mendekat kepadanya, maka saya pun mengayunkan pedang dan saya tebas kakinya dengan satu kali tebasan yang akhirnya betul-betul memutus atau memotong bagian kakinya di setengah betisnya. Fa wallahi ma syabbahtuha hina tahat illa bin nawati tatihu min tahti mirdakhatin nawa hina yudrabu biha. Dan demi Allah saya tidak bisa memberikan perumpamaan tentang kakinya itu atau tentang bagaimana putusnya kakinya itu kecuali dengan perumpamaan biji kurma yang dikasih tumbuk-tumbuk atau alu dan betul-betul hancur ketika ditumbuk. Ya, maksudnya begitu betul-betul dengan cepat, hanya dengan satu kali tebasan kakinya sudah putus. Maka Mu'adz berkata, wa darabani ibnuhu Ikrimah ala atiqi. Ketika sudah saya tebas kakinya Abu Jahal dan terputus, ya, ternyata dia di antara orang-orang yang mengitari Abu Jahal ini adalah anaknya Abu Jahal sendiri, yaitu Ikrimah, yang ketika itu masih kafir, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bagaimana proses akhirnya Ikrimah bisa masuk Islam. Ikrimah yang ketika itu mendampingi ayahnya, ya, maka dia pun menebaskan pedangnya kepada diri saya. Ya. Dan ditebasnya di atas pundak saya. Fatarahayyadi, maka tangan saya pun putus, terbelah. Ya. Fata'allaqat bijildatin min janbi. Ya. Terputus tangan saya ini, tapi masih bisa gelantung. Ya. Mungkin masih nempel bagian ketiaknya atau di dekat-dekat sini, ya, masih ada sisa dagingnya. Jadi belum putus total, masih ada sisa daging yang membuat tangan itu menggelantung. Wajhadhanil qitalu anhu wa laqad qataltu 'amata yaumi wa inni la ashabuha khalfi. Dan tangan itu memang nyaris putus. Dan kondisi tubuh akibat berperang seharian penuh, ya, membuat aku juga akhirnya
kecapean dan terpaksa ku tarik tanganku ini di belakangku. Ya. Jadi kan tadi sudah terlanjur putus, lalu kemudian ini dibiarkan menggelantung. Ya. Dan sepanjang berperang ya, dengan pedang, terpaksa hanya dengan tangan satu. Ya. Maka tangan ini lama-lama membuat letih juga karena ditarik-tarik di bagian belakang. Falamma adzatni, ya, ketika tangan ini akhirnya membuatku aku rasa semakin sakit, ya, menyiksaku. Wada'tu 'alaiha qadami, ya, maka aku letakkan kakiku di atas si tangan ini. Tsumma tamattaitu biha 'alaiha, ya, ku hamparkan tanganku dan ku hamparkan juga kakiku di atasnya, ya, hatta tarahtuha, sampai ku cabut dan ku lepas tangan itu dari badanku. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa lihat bagaimana proses Mu'adz bin Amr dan tentu temannya yaitu Mu'adz bin Afra itu tidak segampang masuk lalu kemudian langsung nebas, tidak seperti itu. Ya, tetapi ada pasukan yang mengelilingi Abu Jahal dan akhirnya ada satu posisi yang bisa memudahkan, ya, untuk memasuki Abu Jahal lalu kemudian menebas kakinya, lalu kemudian Ikrimah yang ketika itu mendampingi bapaknya juga menebaskan pedangnya dan mengenai pundak Mu'adz bin Amr ibn Jamuh hingga akhirnya kemudian lepas tangannya sampai menggelantung di dekat kulitnya. Lalu kemudian karena ini sudah terlanjur sudah mau putus, ya, lalu kemudian menghalangi pergerakan dan mendapat sakit pada Mu'adz bin Amr, akhirnya dilepaskan tangannya dengan cara ditindih dengan kakinya. Nah, ini kata perawi tidak seperti orang yang ada di peperangan yang satunya lagi, ya, di mana dia terkena panah lalu kemudian dia segera bersembunyi lalu kemudian dia membunuh dirinya dengan menusukkan atau menancapkan panah yang mengenai pada tubuhnya lalu kemudian tembus ke belakang hingga dia mati dengannya. Ya, adapun orang yang satu itu adalah orang yang mati bunuh diri dan masuk neraka, sedangkan Mu'adz bin Amr ini adalah orang yang heroik, ya, dengan keberanian dirinya. Disebutkan dalam hadis yang lain, haddatsani Anas radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepada kami Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di peperangan Badar. Dan ketika itu sudah selesai peperangan, ya, man yanzuru ma sana Abu Jahal, siapa yang bisa memastikan apa yang terjadi pada Abu Jahal. Fantalaqa Ibnu Mas'udin, ya, maka yang pergi adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, yang kita ingat di kisah yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu, ya, orangnya kurus, ya, kecil, dan pernah dipukuli oleh orang-orang Quraisy ketika dia membacakan beberapa penggalan surat Ar-Rahman di dekat Ka'bah, ya, yang akhirnya dikatakan bahwa Ibnu Mas'ud adalah orang pertama setelah Nabi SAW yang pernah mengeraskan bacaan Al-Quran di dekat orang-orang kafir ketika itu. Apa yang dilakukan Ibnu Mas'ud? Fawajadahu qad darabahu Ibna Afra, ya. Maka Ibnu Mas'ud segera mencari dan akhirnya menemukan Abu Jahal ini telah roboh setelah dirobohkan oleh dua anak Afra. Ya. Di sini disebutkan Ibna Afra, dua anak Afra. Sedangkan dalam riwayat Bukhari Muslim yang awal tadi itu adalah Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Anas, ini adalah dua anak Afra. Wallahu alam, sehingga di situ ada perbedaan persepsi. Ada yang mengatakan yang merobohkan Abu Jahal adalah Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra. Sedangkan dalam persepsi yang lain yang merobohkan adalah Mu'adz bin Afra dan Muawwidh bin Afra. Ya. Wallahu a'lam apa yang terjadi. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Muawwidh bin Afra juga sempat mendatangi Abu Jahal lalu kemudian sempat juga menebaskan pedangnya kepada Abu Jahal hingga Abu Jahal itu tersungkur dan terkapar. Begitu saja. Ya. Tapi wallahu a'lam, apakah dua orang yang awal ataukah dua anak Afra atau malah tiga-tiganya. Ya, yang jelas dua riwayat ini ada. Ya, saya perlu sebutkan demikian karena kemarin ada yang bertanya,
Ustaz tadi menyebutkan Mu'adz bin Amru. Saya pernah baca itu adalah Mu'awwidz bin Afra. Ya, kita katakan ya mungkin dua-duanya. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan Mu'adz bin Amru, Mu'adz bin Afra, dan ada juga yang mengatakan dua anak Afra, ya. Dan wallahu a'lam, apakah mungkin malah tiga-tiganya. Fawajadahu qad darabahu ibnu Afra hatta barada. Ya, maka Ibnu Mas'ud mendapatkan Abu Jahal telah dipukul roboh oleh dua anak Afra hingga tidak berdaya. Faqal, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "A'anta Abu Jahal? Apakah kamu Abu Jahal?" Qal, "Wa hal fawqa rajulin qatatumu?" Ya. Maka Abu Jahal ini dengan sombongnya mengatakan, apakah ada orang yang lebih mulia daripada yang kalian bunuh? Nah, ya, maksudnya, iya, saya. Ya. Lalu memangnya kenapa? Meskipun saya begini, yang penting kami mulia, lebih mulia daripada kalian. Nah, ada riwayat yang lain disebutkan bahwa Abu Jahal ini sempat bertanya, siapa yang menang hari ini? Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud, Allah dan Rasulnya. Ya, lalu dia mengatakan, tapi meskipun kalian yang menang dalam peperangan ini, siapa yang lebih mulia daripada orang yang kalian bunuh? Maksudnya adalah kami. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud, ya, untuk memastikan kematian Abu Jahal, maka dia menaiki badannya Abu Jahal. Karena Ibnu Mas'ud kecil, ya, sedangkan Abu Jahal itu besar orangnya. Ya, kemudian diinjakkan kakinya di atas badannya Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini ngomel. Wa qala aidan li Ibnu Mas'ud, maka dia berkata juga kepada Ibnu Mas'ud, laqad irtaqaita martaqan sa'ban yarwa'il ghanam. Hei anak petani, penggembala, kamu telah menaiki, ya, gunung yang tinggi. Maksudnya ini masih juga sombong, ya. Sudah mau mati masih sombong. Kamu menaiki gunung yang tinggi. Maksudnya saya ini gunung, kamu enak aja naik-naik di atas badan saya. Wa sa'ala qailan, limanid da'iratul yaum. Dia juga berkata, siapa yang menang hari ini? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, lillahi wa li rasulih. Ya, kemenangan hari ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya Ibnu Mas'ud kemudian memenggal kepalanya Abu Jahal, dan itulah yang membuat akhirnya Abu Jahal betul-betul menemukan kematiannya. Jadi kalau kita simpulkan, yang merobohkan adalah Mu'adz bin Amru dan Mu'adz bin Afra, atau dalam riwayat yang lain adalah dua anak Afra, yaitu Mu'adz dan Mu'awwidz, ya, atau malah kemudian tiga-tiganya, wallahu a'lam. Lalu kemudian Abu Jahal ditinggalkan dalam keadaan sekarat, hingga akhirnya Ibnu Mas'ud yang disuruh Nabi SAW untuk memastikan apa yang terjadi pada Abu Jahal. Lalu kemudian ditemukan Abu Jahal dalam keadaan memang sudah roboh dan sekarat. Akhirnya diajak berdialog sedikit, atau ditanya-tanyain, kamu Abu Jahal? Ya. Dia mengatakan iya. Lalu kemudian siapa yang menang hari ini? Ibnu Mas'ud mengatakan Allah dan Rasulnya. Ya. Lalu Abu Jahal dengan sombongnya mengatakan, meskipun kalian yang menang, tetap saja kami lebih unggul atau lebih mulia daripada kalian yang membunuh kami. Ya. Lalu kemudian Abu Jahal ditindih, ya, oleh Ibnu Mas'ud, dan Abu Jahal sempat ngomel, ya, kamu telah mendaki gunung yang tinggi. Maksudnya singkirkan kakimu, badanmu dari saya. Ya, hingga akhirnya kemudian betul-betul Abu Jahal ditebas kepalanya oleh Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan setelah ditebas kepalanya dibawa kepada Nabi SAW. Di bagian akhir kita bacakan riwayat dari Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dari Ibnu Mas'udnya sendiri. Yang tadi Nabi sempat mengatakan siapa yang bisa memastikan apa yang terjadi pada Abu Jahal? Maka yang pergi tadi siapa? Ibnu Mas'ud. Ya. Lalu Ibnu Mas'ud kembali kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ataitu Nabiyya SAW yawma badrin faqultu qataltu Abu Jahal. Saya temui Nabi SAW setelah itu. Lalu kemudian saya berkata kepada beliau, sudah kubunuh Abu Jahal. Qal, maka Nabi SAW bersabda sambil nanya gitu, Allahilladzi la ilaha illahu. Demi apa? Apakah demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia? Demi Allah kamu telah membunuhnya? Ya.
Qultu Allahilladzi la ilaha illahu. Iya, demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Faraddadaha thalathan, maka itu diulang sebanyak 3 kali. Qal Allahu akbar, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Maka Nabi mengatakan, Allahu akbar, segala puji hanya bagi Allah yang telah membenarkan janjinya, telah menolong hambanya, dan telah menghancurkan pasukan-pasukan orang kafir sendirian. Intoniq fa'arrinihi, ayo kita pergi, tunjukkan kepadaku mana dia. Fantolakna, maka kami pun pergi mencarinya, mencari posisinya Abu Jahal tadi. Faidha bihi, maka kami pun mendapatkannya. Faqal hadza fir'aun hadhil ummah, inilah Fir'aunnya umat ini. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dipenggal kepalanya Abu Jahal lalu kemudian dibawa kepada Nabi, ada riwayat dari Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud hanya balik kepada Nabi lalu kemudian melapor kepada Nabi. Nabi minta diajak untuk melihatnya, lalu kemudian akhirnya betul-betul setelah dipastikan ini betul-betul adalah Abu Jahal yang mati, maka Nabi mengatakan hadza fir'aunu hadhil ummah, inilah Fir'aunnya umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita bisa ceritakan secara bebas ya dari awal, Abdurrahman bin Auf itu sempat berdiri di barisan kaum muslimin waktu perang Badar. Beliau toleh kanan toleh kiri dan akhirnya mendapati ada 2 pemuda ya, yang masih muda-muda. Ya, mungkin 15 tahunan ke atas sedikit. Mereka adalah Mu'adz bin Amr dan Mu'adz bin Afra. Ya, ada juga riwayat yang menyebutkan 2 anak Afra. Berarti mungkin yang dimaksud adalah Mu'adz bin Afra dan Mu'awidz bin Afra. Keduanya berkata, "Paman, tahu nggak yang mana yang namanya Abu Jahal?" Maka saya bilang, "Iya tahu, tapi kenapa? Apa yang mau kamu cari dari dirinya?" Maka Mu'adz yang pertama mengatakan, "Aku dengar bahwa dia suka mencaci maki Nabi SAW. Dan aku berjanji, kalau aku ketemu orangnya, aku akan dekati dia, aku akan hampiri dia, dan tidak akan berpisah antara diriku dan dirinya, kecuali satu dari kami mati duluan." Ya. Maka yang Mu'adz yang satu lagi juga mengatakan yang sama, dan tidak lama kemudian muncul Abu Jahal di hadapan pasukannya sedang mengitari pasukan, mungkin sedang membariskan mereka, hingga aku katakan kepada 2 Mu'adz itu, itulah Abu Jahal yang kalian cari, yang tadi kalian tanyai. Ya. Setelah pecah peperangan, keduanya segera melesat kepada Abu Jahal. Sampai di sana, kata Mu'adz bin Amr, ternyata nggak gampang. Abu Jahal ini ternyata seperti pohon yang banyak rantingnya. Ya, karena dia berada di tengah, sementara ranting-rantingnya ini adalah ibarat pedang-pedang yang melindunginya. Bahkan ada yang berkata, tidak ada yang bisa mencapai Abu Jahal. Tapi kalimat seperti itu malah menyulut semangatku untuk mau betul-betul semakin semangat untuk mendekatinya. Sampai pada posisi yang memungkinkanku untuk menyerangnya, maka ku serang, ku tebaskan pedangku, dan pedangku itu menebas dengan 1 kali tebasan yang memutuskan kakinya sampai terbang. Ya. Kemudian kata Mu'adz bin Amr, dan aku tidak bisa memberikan perumpamaan kecuali seperti biji kurma yang ditumbuk, ya. Betul-betul lemah. Lalu kemudian anaknya Abu Jahal, yaitu Ikrimah, yang mendampingi bapaknya, akhirnya menebaskan pedangnya dan mengenai tanganku. Tetapi tidak putus total, melainkan putus tapi masih menggelantung dengan kulit yang ada di sisi badan. Hingga akhirnya kurasa ini semakin menyakitkan dan menyusahkan dalam berperang. Akhirnya ku tarik tanganku itu dengan cara ditindih dengan kaki, lalu kemudian ditarik hingga lepas. Nah, kemudian kedua pemuda ini balik kepada Nabi SAW dan melapor kepada Nabi bahwa mereka telah membunuh Abu Jahal. Nabi SAW mengatakan, siapa dari kalian? Nah, 2 Mu'adz ini mengatakan, saya. Masing-masing mengklaim dirinya. Ya, maka Nabi SAW bertanya, apakah kalian sudah menghapus atau melap bekas darah yang ada pada pedang kalian? Maka keduanya mengatakan, oh, belum. Setelah dilihat, diperhatikan, maka Nabi SAW mengatakan, kedua dari kalian memang telah membunuh Abu Jahal.
Tapi untuk salapnya diserahkan kepada Mu'adz bin Amru. Selesai dari itu, maka Nabi SAW mengatakan, siapakah dari kalian yang bisa memastikan apa yang terjadi pada Abu Jahal? Maka Ibnu Mas'ud yang pergi. Dia cari Abu Jahal. Setelah ketemu, dia tanya, kamu Abu Jahal? Maka Abu Jahal mengatakan, iya, emang kenapa? Siapa yang menang hari ini? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, yang menang hari ini adalah Allah dan Rasulnya. Maka Abu Jahal mengatakan, ya meskipun kalian yang menang, tetap saja tidak ada yang lebih mulia kecuali dari orang-orang yang kalian bunuh. Untuk memastikan kematiannya, ya, untuk membunuhnya dan memenggal lehernya, maka Ibnu Mas'ud naik ke atas badannya Abu Jahal, sehingga Abu Jahal mengatakan, kamu telah menaiki gunung yang tinggi. Ya. Oh iya, ada satu tadi yang saya nggak sempat bacakan. Ketika mau dibunuh, maka Abu Jahal ini masih sempat-sempatnya nyombong juga, ya, menyombongkan diri dengan mengatakan, nggak apa-apa yang bunuh siapapun, asalkan bukan, ya, anaknya petani atau anaknya penggembala kambing. Ya. Akhirnya ngelihat kesombongan orang ini, betul-betul Ibnu Mas'ud segera menebaskan pedangnya dan memutus kepalanya. Ibnu Mas'ud balik kepada Nabi SAW dan melapor. Nabi tanya, apakah demi Allah kamu sudah betul-betul membunuhnya? Dia mengatakan, iya demi Allah. Nabi minta diajak ke tempatnya, lalu kemudian datang, ya, dan akhirnya mendapati Abu Jahal ini sudah betul-betul mati. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah Fir'aunnya umat ini. Demikian kisahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.